Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma abad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mizaqihi wa yaqta'una ma amarallahu an yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang ke-29 ini, 29 Ramadan, kita masih dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidup, nikmat kesehatan tubuh, dan yang terpenting kita masih tertanam di dalam hati kita, yaitu nikmat istiqomah dan iman, sehingga kita melangkahkan kaki kita di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai suri tauladan yang baik atau uswatun hasanah, dengan satu konsep juga yang dibawanya adalah ad-dinul Islam, agama Islam yang dilandasi dengan keimanan. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sikap hidup yang terpenting dan paling mulia kita miliki dalam kehidupan ini adalah sikap saling bersilaturahmi, menyambung silaturahmi antar sesama, baik dari kalangan terkhusus kepada dari kalangan sesama muslim maupun dari kalangan di luar dari Islam itu sendiri, untuk senantiasa menyambung silaturahmi. Silaturahmi sendiri itu terdiri dari dua kata. Sila artinya hubungan yang kuat. Kemudian rahmi itu kasih sayang. Ketika digabungkan adalah silaturahmi, adalah menyambung kasih sayang, hubungan kasih sayang. Ada dua istilah yang sering muncul dan sering kita dapatkan di kalangan masyarakat. Terkadang menggunakan kata silaturahmi, terkadang pula menggunakan kata silaturahim. Ada yang menyamakan antara silaturahmi dengan silaturahim, namun sebagian ulama membedakan antara silaturahmi itu adalah hubungan kasih sayang yang sifatnya lebih umum, lebih universal, berlaku untuk semua kalangan, baik dari keluarga sendiri, nasab, dari teman, bahkan di luar dari Islam pun kita menggunakan kalimat silaturahmi. Namun kalau kalimat silaturahim itu hubungan rahim, kandungan, artinya penggunaan kata silaturahim itu lebih dikhususkan kepada yang memiliki nasab, hubungan keluarga, seperti anak dengan orang tuanya, kakek, nenek, intinya satu nasab. Lebih tepat menggunakan kalimat silaturahim. Makanya ketika kita selesai lebaran, saya mau pergi silaturahim kepada orang tua, itu lebih tepatnya pakai silaturahim. Kalau silaturahmi itu lebih umum. Sikap silaturahmi ini mesti kita tanamkan, kita miliki dalam berkehidupan sosial.
Kenapa? Karena kita ini adalah manusia, disebut sebagai makhluk sosial, makhluk yang senantiasa hidup secara berkelompok. Kita harus senantiasa berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Maka agama kita mengajarkan untuk senantiasa menyambung hubungan silaturahmi. Silaturahmi ini memiliki sangat banyak kemuliaan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyusil rahimah. Man ahabba ayyubsata lahu, barang siapa ingin dilancarkan rezekinya. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi asarihi falyusil rahimah. Barang siapa ingin dilancarkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi kemuliaan yang dimiliki bagi orang yang mau menyambung silaturahmi itu adalah Allah akan melancarkan rezekinya. Kenapa? Karena orang yang senantiasa bersilaturahmi selalu berhubungan. Maka itulah mungkin salah satu penyebab kenapa solat berjamaah itu lebih mulia dengan solat sendirian, karena solat berjamaah salah satu di antaranya di dalamnya kita saling bertemu, terjalin hubungan silaturahmi yang baik. Beda dengan kalau solat sendirian. Makanya setelah Ramadan nanti kita tinggalkan, kemudian kita menyambut hari kemenangan Idul Fitri, maka sikap yang harus kita miliki adalah sikap untuk saling menyambung silaturahmi. Ada pula istilah lain yang dipakai dengan silaturahmi. Setelah Lebaran kita menggunakan istilah halal bihalal. Istilah ini sebenarnya istilah dari bahasa Arab, tapi kalau kita cari dalam kamus bahasa Arab tidak ada. Bahkan orang Arab di sana ketika disebut silat halal bin halal, mereka semua tidak tahu halal bihalal, dari halal menjadi halal. Ini kata ini adalah dicetuskan oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang bernama Kiai Haji Wahab Hasbullah. Pada tahun 1948 ada kegiatan silaturahmi antar elit politik atau pemimpin-pemimpin politik di masa Soekarno. Maka kegiatan itu salah satu ide dan konsep yang ditawarkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, yaitu dengan kegiatan halal bin halal. Itu nama lain daripada silaturahmi. Kenapa dikatakan halal bin halal? Karena orang yang memutuskan silaturahmi itu Pak, pada hakikatnya halalnya itu cuma 3 hari. Jadi kalau ada orang yang tidak baku omong, dalam bahasa lainnya baku bombe dengan saudaranya sendiri, halalnya itu cuma 3 hari. Selebihnya itu lewat 3 hari itu sudah haram. Itu ditegaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslimin fauka ahahu ayyahjura, la yuhillu li muslimin ayyahjura ahahu fauka salasatu ayyam. La yahillu, tidak dihalalkan orang yang mendiamkan ayyahjura, yang mendiamkan saudaranya ahahu. Mendiamkan yang dimaksud di sini memutuskan silaturahmi. Fauka salasatu ayyam, melebihi dari 3 hari. Jadi dari hadis ini kita mengambil kesimpulan bahwa orang yang memutuskan hubungan silaturahmi melebihi dari 3 hari itu hukumnya sudah tidak dihalalkan. Maka mungkin dasar inilah Kiai Haji Wahab Hasbullah sehingga menggunakan kalimat halal bin halal, artinya dari halal kemudian halal. Nah, ini nanti yang harus kita lakukan ketika selesai Lebaran, kita senantiasa menyambung silaturahim. Karena silaturahim ini adalah salah satu cara untuk menjalin hubungan baik dengan sesama manusia.
Karena inti keselamatan manusia itu bukan cuma hubungan kita kepada Allah harus kita perbaiki. Hubungan kita kepada Allah seperti sholat 5 waktu, ibadah puasa, zakat dan lain sebagainya. Tapi perlu pula kita bangun hubungan antar sesama manusia atau silaturahmi. Karena Nabi pernah menegur sahabatnya. Ketika Rasulullah duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya, ada sahabat yang lewat, kemudian sahabat yang lewat ini dia mau ke masjid. Sahabat lain mengatakan, "Ya Rasulullah, dia itu adalah penghuni surga." Rasul mengatakan, "Kenapa kamu menjamin dia adalah penghuni surga?" Sahabat mengatakan bahwa sahabat kita itu ibadahnya luar biasa, sholat berjamaah tidak pernah dia tinggalkan, rajin bersedekah ya Rasulullah. Maka sahabat Rasulullah bertanya, bagaimana dengan hubungannya dengan tetangganya? Bagaimana dengan hubungan dengan sesamanya? Maka sahabat itu mengatakan, itu saja kekurangannya ya Rasulullah, tidak baku omong atau memutuskan silaturahmi dengan tetangganya. Maka Nabi mengatakan, huwa finnar, dia itu adalah penghuni neraka. Jadi bayangkan orang yang sahabat ini rajin sholat berjamaah tidak pernah dia tinggalkan, rajin bersedekah, tapi karena hubungan dengan sesamanya maka dia tetap dikatakan sebagai huwa finnar, penghuni neraka. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama silaturahmi antar tetangga ini perlu kita tanamkan, karena tetangga ini merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Walaupun kita dalam kehidupan sehari-hari kita punya banyak teman, punya keluarga yang berpangkat, tapi ketika kita ada masalah, kita sakit, siapa yang lebih duluan menjenguk kita? Pasti dengan tetangga. Maka perlu pula menjalin silaturahmi antar tetangga. Dalam menjalin hubungan silaturahmi itu bukan hanya senasab, bukan hanya sesama muslim, bahkan non muslim pun kita bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Karena Nabi juga mengajarkan dalam kehidupannya itu pernah bertetangga dengan di luar daripada Islam, Yahudi. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi pernah menggadaikan baju besinya kepada Yahudi tetangganya. Apakah pada saat itu tidak ada sahabat yang bisa memberikan bantuan Rasulullah pinjaman? Sebenarnya ada, tapi ini menjadi pelajaran karena menjadi isyarat bahwa Rasulullah membolehkan kita bersilaturahmi, menjalin hubungan silaturahmi dalam hal bisnis dengan orang-orang di luar daripada kita atau non muslim. Kecuali kalau berkaitan dengan akidah itu tidak bisa, tapi dalam hubungan sosial, bantu-membantu, tolong-menolong dalam hal kebaikan kita dibolehkan saja. Dan orang yang memutuskan silaturahmi di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 27 tadi termasuk orang-orang yang rugi. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mizakihi wa yaqta'una ma amarallahi yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Orang yang mengingkari perjanjian dengan Allah setelah janji itu teguh. Kemudian yang kedua, orang yang rugi adalah wa yaqta'una ma amarallahu ayyusala, memutuskan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan atau silaturahim. Maka orang yang memutuskan silaturahim termasuk orang yang rugi dari ayat ini. Kemudian yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi, dan orang-orang yang melakukan perusakan di muka bumi ini, maka dia adalah orang ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemuliaan yang dimiliki orang yang menyambungkan silaturahim, yaitu dalam sebuah hadis Rasulullah yang dikatakan, barang siapa ingin dibangunkan istana di surga, maka hendaklah melakukan 3 hal. Ada 3 hal yang kita lakukan, Allah akan membangunkan surga, istana nanti di surga. Yang pertama adalah falyafu amma dalamaka, yaitu maafkan orang yang menyakitimu. Jadi ketika kita mampu memiliki sikap
memaafkan orang yang pernah menyakiti kita itu yang paling sulit, menyakiti orang yang pernah menyakiti kita. Tapi ketika kita mampu memaafkan orang yang menyakiti kita, maka itu suatu kemuliaan. Allah akan membangunkan istana nanti di surga. Bagaimana sikap kita memaafkan? Sikap pemaaf, ada dua sikap sebenarnya yang mesti kita miliki sehingga kita mampu berlapang dada memaafkan orang yang pernah menyakiti kita. Yang pertama, tanamkan dalam hati bahwa sikap orang yang menyakiti kita itu sebenarnya adalah takdir dari Allah, takdir untuk kita, tapi melalui orang itu, perantara orang itu, takdir yang diberikan oleh Allah dari kita, tapi orang itu hanya sebagai sarana, artinya melalui orang itu sehingga kita tersakiti, tapi kita menanamkan dalam hati bahwa itu adalah salah satu takdir Allah. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam hati kalau dalam hidup kita pernah melakukan kesalahan atau dosa, maka orang yang menyakiti kita anggap saja itu adalah balasan Allah atas dosa yang kita lakukan melalui perantara orang itu. Maka itulah salah satu sikap yang kita miliki supaya kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kemudian orang yang selanjutnya dibangunkan istana nanti di surga adalah falyuti an haramika, berbuat baik terhadap orang yang tidak baik terhadap kita. Berbuat baik terhadap orang yang berbuat baik terhadap kita itu biasa-biasa saja, gampang-gampang saja, tapi yang paling susah bagaimana berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk atau yang menyakiti kita. Tapi ketika kita mampu berbuat baik terhadap orang yang menyakiti kita, maka itulah yang istimewa, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala istana di surga. Kemudian yang ketiga, wal yusil an qata'aka, menyambung silaturahmi orang yang pernah memutuskan silaturahmi dengan kita. Artinya itu tadi orang yang mendiamkan kita, tidak mau bicara, atau istilahnya dalam bahasa lainnya adalah membombe, tidak mau bicara. Maka orang yang mampu menjalin silaturahmi, orang yang pernah memutuskan silaturahmi dengan kita, kita yang memulai, maka keistimewaan Allah akan membangunkan istana nanti di surga. Sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Ramadan nanti ini berakhir, kita menyambut hari raya Idul Fitri, maka marilah kita melakukan setelah lebaran nanti kita menyambung silaturahmi, atau dalam bahasa istilah yang kering adalah halal bin halal. Saya tambahkan sedikit, halal bin halal itu sebenarnya Kiai Haji Wahab Hasbullah itu pada saat itu memiliki 3 makna. Halal bin halbi al-habi adalah benang kusut yang terurai kembali. Artinya bahasa lainnya adalah orang yang pernah memutuskan silaturahmi, benci dengan kita, tidak ada perasaan senang, maka terurai kembali untuk menyambung silaturahim. Kemudian yang kedua, makna halal al-ma'a, air yang keruh diendapkan. Kemudian yang ketiga adalah halal asyai, adalah halalnya sesuatu. Artinya kalau tadi kita tidak mendiamkan saudara kita, haram, halal hanya 3 hari, lewat dari 3 hari itu sudah haram, maka dengan melakukan halal bin halal, maka sesuatu yang haram menjadi halal. Sebagai kesimpulan dalam ceramah yang singkat ini, bahwa salah satu sikap terpenting dan termulia yang kita miliki dalam kehidupan ini adalah menyambung silaturahim. Silaturahim artinya sila hubungan, ar-rahim hubungan kasih sayang. Maka pesan saya di bulan Ramadan ini, setelah selesai bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa menyambung hubungan silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, sehingga dengan sikap kita itu menjadi kita akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan ukhrawi. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.